Empat, manfaatkan orang yang tidak suka kepada kita. Manfaatkan orang yang benci. Jadi dalam hidup ini akan ada orang yang tidak suka kepada kita. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Satu, ini 5 cara menemukan kesalahan kekurangan diri. Satu, tafakuri diri. Bagus kalau lihat foto tuh untuk latihan melihat diri. Lihat foto, tanya, kamu ini kira-kira jadi ahli sorga atau ahli neraka? Lihat foto sendiri. Mata kamu ini mata ahli Quran atau mata maksiat? Dilihat satu-satu. Ini mata zina atau mata penuh berkah. Ini telinga senang mendengar apa saja, kebaikan atau kemaksiatan. Lihat mulut, ini mulut kira-kira di sorga minum telaga Rasul atau mulut menjadi pemakan buah zakum di neraka. Kamu mulut ngomong apa saja. Lihat wajah, ini wajah kira-kira bercahaya di sorga atau wajah yang gosong di neraka. Kita tahu dosa kita, hadirin. Makin sering kita mengevaluasi diri kita, makin tahu siapa diri kita. Dipuji tidak akan bangga, dicaci tidak akan terluka. Kita bangga dipuji orang karena memang kita tidak jujur melihat diri sendiri. Kita terluka karena kita merasa mulia. Makanya sering tafakur, saya ini ayah yang benar atau tidak, saya ini seorang orang tua yang bertanggung jawab atau tidak, apa yang sudah saya lakukan agar anak-anak dan keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apakah saya sudah jadi anak yang berbakti kepada orang tua atau tidak? Makin banyak kita menafakuri diri, makin jujur melihat diri, makin bisa melihat diri, kita jadi tidak akan menikmati pujian, karena pujian tidak ada yang cocok. Penghargaan orang itu tidak sesuai dengan keadaan kita yang sesungguhnya. Dua, teknik yang kedua, miliki cermin pribadi, yaitu orang-orang yang dekat dengan kita. Bisa suami, istri, sahabat dekat, supir, khodimat, pokoknya orang yang paling sering berjumpa dengan kita itu adalah aset, karena mereka lebih tahu banyak tentang kita. Kalau cermin itu mengatakan apa adanya, coba katakan, maaf, badannya bau, ketiaknya bau. Itu lebih baik daripada badan kita bau dan orang mengatakan, harum kambing, itu kan juga tidak enak. Kita lebih memerlukan orang yang mengatakan kita apa adanya daripada yang mengatakan kita tidak apa adanya, benar? Coba, di sini ada upil di hidung nih. Mana yang lebih dipentingkan oleh kita? Orang yang memuji atau yang ngasih tahu upil? Oh, hidungnya indah, cemerlang, bercahaya, padahal upil di sini. Lebih baik, memang idealnya, Kang, maaf, ada upil, itu yang paling enak. Tapi kalau ada orang, upil jijai men. Nih coba di pojok mata, nih, semuanya pada pegang matanya. Misal di mata kita ada kotoran, udah semuanya tidak usah megang mata.
Misal di mata kita ada kotoran, kita tidak tahu mana yang penting, orang yang memuji atau yang ngasih tahu ada kotoran di mata kita. Oh, indah nian matamu, kekuning-kuningan di pojok. Kita lebih mementingkan cermin yang jujur. Makanya kalau ada teman yang jujur memberitahu kekurangan kita, itu aset, itu karunia Allah dibanding teman yang hanya memuji kita. Kita lebih memerlukan orang yang jujur memberitahu kita just the way you are, memberitahu kita apa adanya. Just the way you are itu berani tampil apa adanya, sehingga kalau punya cermin, lihat ibu-ibu kan suka bercermin, ya kan Bu? Mana ibu-ibu? Akhwat suka bercermin tak? Bangun tidur lihat cermin, hei kamu masih ada. Jalan ke toilet bercermin, ya, di kamar mandi cermin, keluar dari kamar mandi cermin lagi, mau keluar dari rumah bercermin, sedang jalan ada jendela kena jendela, lagi jalan ada mobil parkir kena mobil, ada masuk ke mobil ada kaca spion, lihat. Sedang duduk tidak ada kaca, dibuka tasnya, ada juga dia bekal. Apa sih yang dilihat? Kan bosen, itu lagi tidak bosen. Pasti yang dicari kekurangan. Takut ada yang nyempil di sini. Dan kalau ada kekurangan itu tidak pernah rewel. Tidak mungkin, tidak. Dia langsung saja beres. Ayo, sahabat sejati adalah sahabat yang berani mengatakan apa adanya dengan cara yang terbaik, dengan niat baik. 3. Yang ketiga, berguru kepada yang ahli. Jadi seperti orang ke dokter itu jadi tahu penyakit kita. Kalau kita ingin tahu penyakit hati kita, harus datang ke ulama yang soleh atau teman-teman yang sangat baik hatinya, itu akan memberitahu kekurangan kita. Guru-guru para ulama yang hatinya bersih, kita datang tuh sudah terbaca, walaupun tidak ingin berprasangka buruk. Gini ya, seperti kita datang ke dokter, Assalamualaikum, mau berobat. Dokter sudah tahu nggak penyakit kita? Sudah. Lihat wajah merah, mata merah, kalau bicara cadel, sariawan, ini radang tenggorokan. Sakit apa? Saya tidak sakit, nggak mungkin. Wajahnya, merah matanya, suaranya, itu sudah menceritakan sesuatu. Itu penyakit lahir. Ketemu dengan dokter ketahuan, benar? Sakit enggak? Enggak, saya sehat. Ketahuan. Sama dengan dokter hati. Kalau berjumpa dengan ulama yang hatinya bersih, kita sudah ketahuan itu. Dari cara duduk, dari cara bicara kita, udah ketahuan penyakit hati kita. Dan mesti beliau membantu kita memperbaiki diri tanpa kita merasa digurui. Karena sopan, baik. Makanya harus punya guru kalau bisa. Alhamdulillah saya punya guru, jadi ketahuan terus. Ada rapotnya, bicara rapotnya bagaimana, ibadah rapotnya bagaimana. Dengan ada yang memantau, jadi semakin bisa memperbaiki diri. 4. Manfaatkan orang yang tidak suka kepada kita. Manfaatkan orang yang benci. Jadi dalam hidup ini akan ada orang yang tidak suka kepada kita. Ya Nabi Muhammad saja sempurna ada yang tidak suka. Bagaimana mungkin kita yang buruk, perangai,
semua orang suka. Tapi orang-orang yang benci ke kita itu adalah aset, karena mereka terus-terus mau mencari kekurangan kita dengan ikhlas. Ya, kita sudah tidur, mereka belum tidur, terus memikirkan kita. Hanya kita yang ada di hatinya. Setiap waktu mencari-cari, dan kalau sudah ketemu kesalahan kita tuh dia umumkan. Jadi kita lebih mudah tahu. Jangan takut oleh orang yang tidak suka kepada kita. Tidak bahaya, takutlah kita tidak suka ke orang. Itu yang bahaya bagi kita, karena kita jadi zolim. Ayo, kalau ada orang yang tidak suka, dengarkan saja baik-baik. Tidak bahaya kok. Yang ngatur rezeki itu Allah, yang ngatur kemuliaan itu Allah. Walaupun kita dihina, tidak akan jadi hina kalau Allah mengangkat derajat kita. Hina mulia itu pekerjaan Allah. Tu izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan, bukan mulut orang. Orang bisa menghina kita, ya tidak apa-apa, tidak bahaya, hanya suara saja. Heh, monyet kamu, tidak apa-apa, kita tidak akan jadi monyet, benar? Apa karena heh monyet kamu terus berbulu itu? Dan yang terakhir, tafakuri, tadi tafakuri diri, kemudian cermin pribadi, 3 datangi orang yang ahli, 4 manfaatkan orang yang benci, 5 tafakuri apa yang terjadi. Jadi setiap kita berjumpa orang ini teman-teman kita ini ilmu semuanya bagi kita. Ada yang pelit, yang kalau orang jajan dia ikut, tapi kalau dia jajan tengah malam sendirian ngumpet, dan tokonya juga tidak ada yang buka. Dulu haji, kalau orang lain buka koper dia aktif ikut merapikan isi koper, ikut makan. Tapi giliran dia buka kopernya sendiri, tengah malam masuklah ke dalam koper supaya makan sendiri. Ada orang teman yang dermawan, ini ilmu, oh dia baik, saya ingin seperti dia. Dia suka banyak bicara, saya tidak mau banyak bicara seperti dia. Jadi setiap orang itu adalah aset bagi kita, karena kita bisa belajar dari kelakuan orang. Mana yang baik kita tiru, mana yang kurang baik jangan kita lakukan pada diri kita. Jadi semakin banyak teman, makin banyak pelajaran bagi kita. Ya kan? Ini yang plat kuning ini kan dengan banyak teman bisa lihat kelakuan teman masing-masing, ya kan? Ada yang pemalas, ada yang rajin, ada yang dermawan, ada yang pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Ada yang ramah, ada yang judes, ada yang egois, ada yang senang nolong. Itu pelajaran bagi kita semua. Jangan mengomentari orangnya, ambil hikmahnya. Setiap lihat kebaikan, tiru. Setiap lihat yang kurang baik, jangan ditiru. Itulah 5 kiat untuk menemukan penyakit hati dalam upaya memperbaiki diri.